Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Salah satu ibadah sunnah dilakukan di bulan Ramadan adalah makan sahur. Makan sahur adalah makan yang dilakukan oleh orang yang akan berpuasa di waktu sahar. Yang dimaksud dengan waktu sahar ini adalah waktu penghujung malam. Ada yang berpendapat penghujung malam itu sepertiga malam terakhir, tetapi Anas bin Malik pernah sahur bersama Nabi. Ia bertanya kepada Nabi, berapa lamakah jarak antara waktu sahur itu dengan azan subuh? Ketika itu Nabi menjawab, sekitar membaca 50 ayat-ayat Al-Quran. Maka makan sahur yang paling bagus itu adalah makan sahur yang kita lakukan dekat dengan azan subuh dikumandangkan. Jika makan sahur itu kita lakukan jam 1 malam atau jam 2 malam, itu namanya bukan makan sahur, tetapi makan malam. Jadi yang makan sahur itu memang kira-kira setengah jam menjelang azan subuh dikumandangkan. Sahabat semua, bimbingan sahur yang baik itu adalah mengakhirkannya. Masih bisa kita makan sahur itu walaupun sirine sudah dibunyikan. Karena memang batas makan sahur itu adalah azan subuh dikumandangkan. Sirine itu apa? Hanya waktu siap-siap agar kita tidak kebablasan nanti sewaktu azan sudah dikumandangkan. Lalu bimbingan sahur selanjutnya adalah kita tidak boleh terlalu banyak makan di waktu sahur itu. Karena terlalu banyak makan akan menyebabkan perut kita sakit. Makan sekedarnya saja. Usahakan di waktu sahur itu kita banyak meminum air putih dan banyak memakan buah agar kesehatan kita bisa terjaga dengan makan sahur yang kita lakukan. Manfaat kita makan sahur ini sangat banyak. Di antaranya bisa menguatkan kita untuk berpuasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya dengan makan sahur itu bisa mendatangkan berkah. Zahirnya berkah ini adalah bisa mendatangkan kekuatan bagi kita di dalam berpuasa. Apalagi kalau sahur itu kita akhirkan. Jadi badan kita tidak terlalu lama menahan lelah karena terlalu lama tidak makan dan minum saat berpuasa. Makanan tahan di dalam perut kita ini sekitar 12 jam. Jadi masih ada sisa waktu bagi kita untuk tidak makan, tidak minum terlebih dahulu sebelum kita berbuka. Karena kita berpuasa itu lebih kurang 14 sampai 16 jam. Di waktu yang tersisa itulah tubuh kita mengolah cadangan energi yang ada di dalam tubuh. Apakah itu namanya lemak, apakah itu namanya gula dan lain sebagainya. Sehingga dengan berpuasa kita bisa menjadi sehat. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi mengatakan, "Sumu tasihu." Puasalah kamu agar kamu menjadi sehat. Memang hadis ini dhaif, tetapi menurut banyak ulama makna hadis ini benar adanya. Yang kedua, manfaat dari bersahur itu adalah bisa mengumpulkan kita dengan keluarga kita.
Kita jarang makan bersama, apakah itu di siang hari di luar bulan Ramadan ataupun di sore hari atau makan malam, jarang. Tetapi sebulan Ramadan ini kalau kita tidak bisa buka bersama, sahur insya Allah bisa kita lakukan bersama. Jadi makan bersama dalam keluarga itu sangat baik untuk membina hubungan keluarga kita, untuk memperhatikan bagaimana perkembangan keluarga kita, terutama anak-anak kita. Sahabat semua, Nabi juga mengatakan manfaat dari sahur itu untuk membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, faslum ma baina siyamuna wa siyamu ahlil kitab aklus sahur. Fasal yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berpuasa tidak makan sahur. Jadi Islam sangat memerintahkan kepada kita agar tidak meniru-niru orang lain, tidak tasabuh dengan non-muslim. Salah satu cara agar kita tidak tasabuh dengan mereka itu, kita berusaha makan sahur sewaktu akan berpuasa. Lalu yang terakhir, makan sahur itu melatih kita bangun di waktu sahar atau di waktu sahur. Jadi sewaktu makan sahur itu kita bukan hanya makan, melainkan kita manfaatkan juga untuk beristighfar. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam sorga dan mendapatkan mata airnya dan mendapatkan kesenangannya. Lalu di ayat 18 Allah mengatakan, salah satu ciri-ciri orang bertakwa yang akan masuk sorga dan mendapatkan fasilitasnya itu adalah wahum bil ashari yastaghfirun, yaitu mereka yang bangun di waktu sahur dan beristighfar kepada Allah. Jadi sahabat semua, kalau kita bangun makan sahur sekitar jam 4:04, selesai 4:30, 4:30 sampai waktu subuh itu kita gunakan untuk beristighfar kepada Allah. Lalu setelah Ramadan nanti, ini kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan adalah syahrul riyadhah, bulan pelatihan. Kita juga dilatih bangun sebelum subuh, kira-kira setengah jam sebelum azan subuh dikumandangkan. Nanti sehabis Ramadan, ini kita amalkan. Untuk apa? Bisa kita sholat tahajud terlebih dahulu, kita sholat witir agak 1 rakaat dan sebaiknya 3 rakaat, sisanya kita gunakan untuk beristighfar. Dalam satu hadis, Nabi pernah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di 1/3 malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa akan kukabulkan, siapa yang meminta akan kuberikan, dan siapa yang meminta ampun akan kuberikan kepadanya keampunanku. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini adalah momen pelatihan bagi kita agar kita setelah Ramadan itu bisa menjadi orang yang bangun sebelum sholat subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa meraih keampunan dari Allah, kita bisa mendapatkan surga dan fasilitas yang dijanjikan Allah
di waktu sahur itu. Sahabat semua, jadi begitulah kira-kira bimbingan sahur yang baik. Kita tidak hanya makan di waktu sahur itu, melainkan kita juga memperbanyak ibadah kepada Allah. Sehingga kalau ini kita lakukan, insya Allah kita bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.